If you think I'm frontin', you can run it back, yo, go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Halo semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini admin akan membahas Mushoku Tensei episode yang ke-15 yang akan mungkin mengadaptasi manganya chapter 33. Dan admin mengajak kalian semua untuk menanti-nantikan season yang kedua dari Mushoku Tensei yang akan dirilis kemungkinan bulan Oktober mendatang. Nah, sebelum kita melangkah kepada videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum berlangganan dengan channel ini mohon bantuannya dengan cara subscribe, kemudian like, kemudian share agar video ini bermanfaat informasinya untuk kita semua nantinya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, di video sebelumnya, yaitu episode yang ke-14 yang dimana mengadaptasi manganya chapter 32. Teman-teman juga bisa berkunjung ke light novelnya. Di sini kita lihat dan bahas kemarin, yaitu terakhir di kakeknya si Eri, Saurus Gerairot atau Saurus Boreas, itu telah dihukum pancung oleh beberapa kerajaan di Istana Asura. Nah, di sini episode yang akan kita bahas yaitu tentang Rudy bertemu dengan Paul Gerairot atau ayahnya sendiri di benua iblis. Chapter yang 33 ini menceritakan tentang di scene yang pertama, yaitu Gishi bersama Rudy dan juga satu dari anak raja yang bernama Sis. Mereka berkemah di sebuah lokasi. Di sini Gishi keluar dari kemahnya. Kemudian Gishi tiba-tiba ditarik bajunya dari belakang oleh anak raja itu. Kemudian dia memanggil namanya, "Oi Gishi, Gishi." Kemudian Gishi balik, apa yang kau lakukan?" Perempuan itu berkata, "Hush, jangan ribut. Aku ingin minta tolong padamu," kata perempuan itu. Perempuan itu melanjutkan, "Tapi aku minta tolong juga. Jangan katakan pada siapapun tentang hal ini," sambil mukanya memerah. Nah, sepertinya Gishi diminta pertolongannya untuk mengajari Tuan Putri masak, teman-teman. Tiba-tiba saja ketika dia memotong beberapa sawi atau sayuran, tangannya tidak sengaja kena pisau. Kemudian Gishi berkata, Hoi, apa kau tidak apa-apa?" "Sis meminta padaku tolong ajari aku cara memasaknya," kata Gishi. Gishi berkata sambil melihat ke arah Tuan Putri. "Itu karena seorang putri melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Makanya dia terluka dan mengiris tangannya sendiri." Dia juga mengatakan, "Ini tidak ada apa-apanya, karena ada seseorang yang aku ingin sekali memasak untuknya. Luka seperti ini tidak akan terasa apa-apa," kata Tuan Putri. Gishi berkata sambil tertawa, "Haha, seperti yang Anda inginkan, Nyonya." Nah, setelah Tuan Putri berhasil memasak sesuatu dengan masakannya sendiri, di sini Gishi berkata, "Tentu saja, aku ingin kau mencobanya, Rudy." Rudy kemudian diberikan sepiring mangkok. Rudy kemudian setelah mencoba makanan buatan Tuan Putri itu, dia mengatakan sambil berteriak, "Wah!" sambil dia merasakan enaknya masakannya. Nah, di sana juga terlihat ada Eris yang sedang membawa kayu bakar. "Ini benar-benar enak," kata Rudy. "Kau harus sajikan ini di sebuah restoran." "Oh tidak, aku sampai jatuh pingsan karenamu. Cukup senpai, kau kotor dan juga berpikiran jijik," kata Gishi. Nah, setelah itu Eris membawakan kayu bakar kepada Gishi. Eris berkata, "Gishi, aku bawa beberapa kayu untukmu." Gishi berkata, "Oh, terima kasih Nona. Jika Anda bisa, taruh itu semua di sebelah sana." Tiba-tiba saja Eris kemudian menarik baju Gishi kembali sambil memanggil nama Gishi. "Gishi, tolong ajari aku, kumohon," kata Eris sambil mukanya memerah, teman-teman. "Tolong ajari aku caranya memasak, aku mohon," kata Eris. Sepertinya Eris sudah tahu ketika dia menginginkan sesuatu pada orang yang dia butuhkan, dia langsung memintanya, teman-teman. Tidak seperti ketika pertama kali bertemu dengan si Rudy. Hehe. Gishi kemudian berkata, "Kau ingin belajar memasak karena kau ingin memasakkan sesuatu untuk Rodeo Senpai, bukan?" Gishi berkata,
Tapi maaf, aku tidak bisa mengajarimu. Eris berkata, kenapa tidak bisa? Kemudian Gizi berkata, dahulu seorang wanita di kelompokku juga memintaku agar mengajarinya cara memasak untuk laki-laki yang dia cintai. Setelah dia berhasil untuk memasak dan juga sudah pintar memasak, ada sebuah kelompok yang dia bangun sebelumnya. Kelompok itu tidak berjalan dengan baik setelah itu karena kekuatannya sudah menurun. Setelah mereka berdua pergi, kami tidak bisa bersama dengan baik dan kelompok itu jatuh terpisah begitu saja, kata Gizi. Gizi berkata, aku juga tidak tahu apa yang terjadi pada wanita itu. Tapi dari yang aku tahu, pria itu tidak berakhir bahagia. Jadi sekarang aku membuat sebuah peraturan. Jangan pernah ajari wanita cara memasak. Kemudian Eris bermuka murung. Eris kemudian melepas baju Gizi. Dia mengatakan, baiklah, aku mengerti. Oke, lanjut di perjalanan. Gizi bersama Rudy dan juga Eris. Gizi berkata, jadi apa kau dan nona muda itu saling mengenal dalam waktu yang lama? Rudy mengatakan, sebenarnya tidak. Aku awalnya adalah pengajar di rumah Eris. Sekarang, kalau tidak pikir tentang itu, Eris memukul aku pertama kalinya ketika aku bertemu. Eris juga merupakan karakter yang kasar saat itu. Dan kemudian kami mulai akrab dan selalu bersama. Dan dia benar-benar membuat jantungku berdebar. Tapi tiba-tiba saja bencana gaib muncul entah dari mana datangnya. Eris dan aku berakhir di benua iblis ini. Aku masih bisa merasakan takut yang seperti itu. Baru terjadi kemarin, kata si Rudy. Gizi kemudian berkata sambil kaget, Senpai, kalian berdua benar-benar melintasi benua iblis. Rudy berkata, iya, kami telah melakukannya. Gizi berkata, tapi benua iblis itu kan daratan yang tidak ada apa-apa, tapi berisi monster-monster yang mengerikan, bukan? Dan kalian melintasi itu sendiri. Rudy berkata, benar sekali, tapi kami bersama Roger. Dia yang menyelamatkan kami dan membantu kami keluar dari sana. Dan sekarang aku melanjutkan perjalananku untuk memastikan Eris pulang ke rumah. Rudy berkata, entah aku bisa melakukannya atau tidak. Kemudian di sini Gizi mengatakan, aku paham senior, kau sudah melakukan yang terbaik. Rudy berkata, apa yang kau maksud? Kemudian Gizi berkata, maksudku ya, kau sudah melalui banyak hal dan setiap waktu kau menggertakkan gigimu dan terus maju. Kau masih merasa ketakutan tapi kau terus maju. Aku bisa katakan banyak tentang itu, kata Gizi. Rudy berkata sambil kaget, itu benar. Kemudian dia menundukkan kepalanya. Kemudian dia menangis. Rudy berkata, benar, aku sudah melalui banyak hal sebelumnya. Di sini Rudy dan Gizi berpelukan, layaknya seorang saudara atau bisa dikatakan seperti seorang ayah dan anak. Nah, setelah Rudy berpelukan dengan Gizi, dia mengatakan dalam hatinya dan tertawa, ini tidak terlalu buruk, ini mengingatkanku tentang rumah. Saat aku pulang ke rumah, aku ingin tahu apa Paul dan Zenith akan mengusap aku dan menahanku seperti ini. Oke, pindah scene. Di sini mereka sudah sampai ke tujuannya. Eris kemudian berkata, wah, ini adalah ibu kota dari tanah suci Mirision, kata si Gizi. Berterima kasihlah pada 7 menara sihir yang berdiri di sekitar kota. Karena itu, cuaca di sini sepenuhnya dikendalikan oleh itu. Eris berkata sambil riang gembira, ini tempat yang indah, kata Eris. Menakjubkan bukan, kata si Gizi. Istana putih mengapung di tengah danau yang besar ada di pusat kota. Bahkan lagu tentang kecantikan kota ini pun dibuat. Itulah Mirision, kata Gizi. Kemudian Rudy mengatakan dalam hatinya, jadi ini berarti akhirnya kami sudah menempuh setengah perjalanan ya. Rudy berkata kepada Gizi, apa yang akan kita lakukan sekarang? Gizi berkata, baiklah, aku punya sesuatu yang harus aku lakukan sekarang. Ini menyedihkan, kata Gizi, tapi ini perpisahan untukku. Rudy kaget, apa maksudmu? Gizi berkata, baiklah, perjanjiannya adalah untuk bisa keluar dari hutan, bukan? Dan memimpinmu setengah jalan. Rudy berkata, itu benar. Sepertinya Rudy ingin menangis lagi, teman-teman. Tiba-tiba di sini Gizi mengusap kepala Rudy. Kemudian mengatakan,
jangan murung senior. Kita akan bertemu lagi nanti. Dan ini hadiah perpisahan dariku. Sepertinya di sini Gizi memberikan sebuah bingkisan kepada Rudy. Kemudian di sini Gizi memperlihatkan isinya celana dalam. Rudy sambil kaget dan juga heran. "Hah? Apa ini?" kata Rudy. Gizi berkata, "Aku tahu seleramu senior. Aku baru saja membelinya." Kemudian Rudy berkata, "Apa maksud dari semua ini?" Gizi kemudian berkata, "Aku pikir ini akan sangat membantumu, senior, karena kau lebih dewasa daripada umurmu yang kulihat. Hanya saja jangan bikin masalah apapun, oke?" Kemudian Rudy menunjukkan muka konyolnya. "Aku akan dengan senang hati menerima ini, tapi," kata Rudy. Kemudian Gizi memotongnya, "Oh, benar sekali, senior. Guil, pastikan kau menunjukkan wajahmu di Guil, oke? Jumpa lagi," kata si Gizi. Di sini Gizi pun pergi teman-teman, dan juga mengucapkan selamat tinggal kepada si Rudy. Rudy mengatakan dalam hatinya apa yang dia lakukan. "Tapi aku pikir itu caranya untuk menghiburku." Kemudian Roger mengatakan, "Aku pikir kita harus tetap pada tujuan kita." Rudy mengatakan, "Oke, bisakah kalian berdua pergi dulu dan mencari penginapan?" "Bagaimana denganmu?" kata Roger. Rudy mengatakan, "Seperti yang Gizi katakan padaku, aku akan pergi mengunjungi Guil terlebih dahulu." Kemudian Roger mengatakan, "Oke." Nah, di sini Rudy mengatakan, "Pertama-tama, periksa papan pengumuman terlebih dahulu." Tiba-tiba saja ketika Rudy ingin memeriksa papan pengumuman itu, di samping kanan Rudy juga ada seseorang yang lagi bertengkar. Dia mengatakan sambil menarik lengan bajunya. Orang itu berkata, "Kaulah yang datang padaku terlebih dahulu. Kau pikir kau ini siapa?" Orang itu kemudian membalasnya, "Diam, kau pemabuk. Kau sendiri yang bikin dirimu terbunuh." "Hah?" kata orang itu. Rudy mengatakan dalam hatinya, bahkan di kota yang indah ini pun masih ada para pemabuk dan juga preman. Tiba-tiba saja di sini mereka adu pedang, teman-teman. "Terima ini, bajingan, ambil, dan aku akan membunuhmu di sini." "Oh iya, aku harap kau tidak menyesal," kata lawannya itu. Tiba-tiba saja di sini Rudy menggerakkan kedua jari jemarinya. Rudy mengatakan, "Sepertinya aku tidak bisa menontonnya begitu saja. Aku kira aku tidak punya pilihan." Di sini Rudy mengubah tanah itu menjadi lumpur seketika. Orang itu berkata, "Apa? Tanahnya jadi lumpur?" Tiba-tiba saja di sini ada orang yang memanggil nama Rudy. "Oi, melakukan sesuatu seperti itu. Apa kau pikir kau itu siapa?" "Tahan di situ, tukang sihir," kata orang itu. Rudy mengatakan, "Sial, apa aku melewatkan sesuatu?" "Kau berhasil mengaco dengan orang-orangku," kata orang itu. "Persiapkanlah dirimu." Rudy mengatakan sambil terkejut dan juga kaget. "Sial, aku tidak ingin wajahku dilihat." "Itu benar," kata Rudy. Dia memakai celana dalam yang diberikan oleh si Gizi. Orang itu berkata kepada Rudy, "Kau melanggar aturan bodoh. Kau tidak cocok ada di kota suci ini, di Mirision." Rudy mengatakan, "Aku Roger dari Dead to End. Aku akan menghukummu." Kemudian orang itu mengatakan kepada Rudy, "Kenapa kau kacaukan sekitar, dasar orang sesat?" Tiba-tiba saja dia kemudian menebas celana dalam yang ada di muka si Rudy. Rudy mengatakan, "Hampir saja aku mati. Dia terlalu kuat," kata Rudy. "Tapi ada sesuatu yang lain." Rudy sambil kaget dan juga terheran. Kemudian orang itu mengatakan, Apa kau Rudy?" kata orang itu. Rudy sambil terkejut dan tambah terkejut. Dia mengatakan, sambil berdebar jantungnya. Rudy kemudian mengatakan dalam hatinya, "Hanya ada satu orang yang biasa memanggilku dengan panggilan Rudy." Dan ternyata orang itu adalah ayahnya si Rudy, teman-teman, yaitu Paul Gerairat. Nah, kita potong videonya dan juga pembahasan chapter 33-nya sampai di sini, teman-teman. Sebelum kita tutup videonya, langkah baiknya teman-teman yang belum berlangganan dengan channel ini, mohon bantuannya dengan cara subscribe, kemudian like, kemudian share, agar video ini bermanfaat informasinya untuk kita semua nantinya. Jangan lupa tonton Mushoku Tensei season yang kedua, mungkin saja dirilis bulan Oktober. Dan kita berharap semoga episode dan juga season 2-nya segera dirilis. Jika ada salah-salah kata dari admin mohon maaf. See you next time, see you next video, bye-bye.